Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran geografi, materi kita adalah pembangunan dan pertumbuhan wilayah. Ya, mari kita simak perencanaan pembangunan wilayah. Apa sih sebenarnya perencanaan pembangunan wilayah itu? Ya, perencanaan pembangunan wilayah adalah suatu pemanfaatan ruang dengan cara mengoptimalkan aktivitas serta fungsi wilayah untuk sesuatu pengembangan potensi suatu wilayah. Jadi penekanannya di sini pemanfaatan ruang untuk mengoptimalkan aktivitas dalam pengembangan potensi suatu wilayah. Itu bisa diartikan ya, itu dimaksud dengan perencanaan wilayah. Kemudian untuk mengidentifikasinya ya, ternyata wilayah ya, potensi wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. Ini saya ulangi, dalam mengidentifikasi potensi wilayah agar menjadi pusat pertumbuhan dapat dilakukan dengan cara menginventarisir potensi utama yang ada di daerah tersebut. Ya, baik ya. Nah, ini identifikasi suatu wilayah pertumbuhan. Di sini kita lihat ada pertumbuhan ekonomi, ada laju pertumbuhan penduduk, perkembangan pemukiman, tingkat pendidikan, penggunaan teknologi, dan budaya dalam masyarakat. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi di sini, apakah suatu wilayah itu pertumbuhan ekonominya merata atau tidak, tinggi atau tidak, kemudian kegiatan ekonominya itu apakah kegiatan di bidang industri, pariwisata, atau perdagangan. Kemudian selanjutnya laju pertumbuhan penduduk. Nah, laju pertumbuhan penduduknya di sini kita identifikasi apakah tinggi atau rendah. Kalau tinggi dia berarti angka kelahirannya tinggi. Kalau rendah berarti angka kelahirannya rendah. Tentang perkembangan pemukiman, di sini dapat kita lihat perkembangan pemukiman di suatu wilayah itu apakah cepat atau lambat menyebarnya di daerah tersebut. Kita lanjutkan dengan tingkat pendidikan. Di sini dapat kita lihat tingkat pendidikannya itu dikategorikan tinggi atau rendah. Ya, jadi maksud tinggi itu kalau dia udah tingkat rata-rata pendidikannya sarjana. Kalau rendah ya tamat SD atau tidak tamat. Rata-rata pendidikan di suatu wilayah itu. Kemudian penggunaan teknologinya, apakah penggunaan teknologi di wilayah tersebut maju atau tidak? Dan budaya dalam masyarakat di sini dapat kita lihat apakah budaya dalam masyarakat itu terbuka atau tertutup. Ya, kalau terbuka di sini misalnya bisa menerima, ya, tertutup dia kurang bisa menerima pembangunan. Apakah kemudian bisa juga dilihat dari segi heterogenitas atau homogen. Kalau heterogen berarti suatu wilayah itu penduduknya dari banyak suku. Kalau homogen berarti terdiri hanya satu suku. Nah, di sini bisa kita lihat contoh ya. Ya, misalnya Bali. Nah, ini Bali kalau kita lihat dari sektor pertumbuhan ekonominya, rata-rata ekonominya sangat berkembang, maka kita bisa identifikasi Bali itu di sektor pariwisata. Ternyata pariwisata menunjang pertumbuhan ekonomi daerah Bali. Kemudian apa selanjutnya? Nah, Batam. Nah, ternyata Batam di sini industri dan perdagangan. Pertumbuhan ekonomi di Batam itu ya ternyata dari pertumbuhan ekonominya berasal dari industri atau perdagangan. Nah, demikian ya. Mari kita lanjut. Ini pembangunan wilayah. Ya, kemudian pertama kita bahas pembangunan pedesaan. Nah, ini ada pusat desa, wilayah pengaruh, kemudian jaringan transportasi. Ini suatu tiga ciri utama yang saling terkait. Misalnya ini pusat desa.
Pusat desa ini pusat desa utama, kemudian ada juga desa-desa yang di sekitarnya yang lebih kecil. Kemudian wilayah pengaruh desa utama tadi terhadap pengaruhnya ke desa-desa yang lebih kecil di sekitarnya. Kemudian jaringan transportasi di desa itu bagaimana? Desa yang lebih besar dari desa yang lebih kecil, inilah disebut dengan desa sebagai desa hinterland atau desa penyangga kepada kota, yang memberi masukan ini ya, yang mendukung kota untuk masuk bahan pangan misalnya. Setelah desa, mari kita bahas pembangunan perkotaan. Nah, pembangunan perkotaan ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Pertama, aspek topografi, aspek kegiatan ekonomi yang menonjol, kemudian aspek tingkat perkembangan kota. Dari aspek topografi kita bisa lihat ya, secara topografi apakah wilayah kota itu atau wilayah daerah itu merupakan daerah dataran tinggi, dataran rendah, atau pesisir. Kemudian aspek kegiatan yang menonjolnya, ini bisa kita lihat apakah dia sebagai kota pariwisata, kota industri, atau kota perdagangan. Kemudian dari aspek perkembangan kotanya, ini kita lihat dari perkembangan infrastrukturnya. Infrastruktur ini bisa dimaksud dengan pembangunan sarana jalan, sarana transportasi, ini misalnya jalan-jalan raya, jalan irigasi dan sebagainya, termasuk jaringan listrik ya. Jadi banyak ini masuk dengan infrastruktur. Jadi kita lihat dulu indikator keberhasilan terhadap pembangunan suatu wilayah. Indikatornya di sini kita lihat ada 4. Pertama, perekonomian yang merata, kelestarian lingkungan hidup, keseimbangan pembangunan, dan optimalisasi pemanfaatan ruang. Tapi di antara indikator yang paling utama dari 4 ini adalah perekonomiannya merata. Diharapkan ya suatu daerah itu dikatakan berhasil apabila perekonomian dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oke, selanjutnya kita lihat teori kutub pertumbuhan atau growth poles theory. Ini dikemukakan oleh Francois Perroq, warga negara Prancis pada tahun 1955. Mengatakan proses pembangunan wilayah bukan suatu proses yang terjadi serentak, tetapi muncul di tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda. Itu menurutnya ya. Bisa kita artikan kutub pertumbuhan yang dimaksud oleh Perroq tadi adalah tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan ya. Tempat atau lokasi yang menjadi pusat pembangunan, inilah yang dimaksud dengan kutub pertumbuhan. Hanya saja Perroq ini melihat kutub pertumbuhan tadi secara dari sisi ekonomi ya. Nah, ini dari ciri-cirinya dapat kita lihat, dia mengatakan bahwasanya ciri-ciri utamanya adalah adanya keberadaan industri skala besar, kemudian keterkaitan antar industri yang cukup besar. Ini misalnya industrinya tekstil ya, pabrik tekstil. Tekstil ini kan ada pabrik kapas mengolah menjadi benang, kemudian ada lagi pabrik benang mengolah menjadi kain, kemudian kain mengolah menjadi kain diolah menjadi pakaian. Pakaian tadi kemudian didistribusikan ke daerah-daerah di sekitarnya. Jadi ada saling keterkaitan. Pandangan secara ekonomis ini kemudian dibantah oleh Myrdal ya. Nah, maksudnya Myrdal ini pada tahun 1957 ini berasal dari Swedia. Dia mengatakan dia seorang geografer ya, seorang geografi. Kemudian dia melihat kutub pertumbuhan itu dari sisi yang spasial atau keruangan ya, tidak melihat dari sisi ekonominya, dan mengatakan wilayah pertumbuhan merupakan daya tarik daerah sekitarnya ya. Ini di sini bisa kita lihat wilayah pertumbuhan ini menjadi daya tarik. Misalnya ini ada daerah A, ini daerah B, ini daerah C. Kenapa menjadi daya tarik? Ternyata ini menjadi daya tarik barang dan jasa, buruh atau infrastruktur lainnya. Misalnya, ini wilayah kota. Barang dan jasa semua mengalir kemari. Kemudian,
buruh ini orang yang dari sekitarnya berusaha mencari kerja di wilayah kota. Akibatnya infrastruktur di daerah wilayah pertumbuhan ini semakin maju, ya, semakin maju, dan daerah ini tertinggal. Daerah yang ini, daerah yang ditinggal. Nah, ini menyebabkan, ya, dapat kita simpulkan daerah yang maju semakin maju, daerah yang tertinggal semakin tertinggal. Kemudian inilah yang oleh dampaknya, ya, dampak kutub pertumbuhan menurut Myrdal ada dari sisi negatifnya juga. Apa dampak negatifnya? Perpindahan ke suatu daerah akan menyebabkan perpindahan modal dan sumber daya manusia. Contoh, misalnya ini Medan. Arus urbanisasi dari kota-kota sekitar Medan ini, ya, misalnya dari Kisaran, dari Ratu Prapat menuju Medan semua. Akibatnya apa? Nah, Medan tumbuh cepat, daerah lain tumbuh lebih lambat. Ini kurang menguntungkan, ya. Yang diharapkan adalah dampak positifnya. Dampak positifnya itu ialah penyebaran pembangunan dari pusat, ya, penyebaran pembangunan dari pusat ke sekitarnya. Artinya ada pengaruh ke sekitarnya. Contoh misalnya ini Kota Medan. Kota Medan ini kan wilayah metropolitan, ini Pakam, ini Binjai. Ini saling berinteraksi. Kemajuan dari Medan menyebar ke Pakam, menyebar ke Binjai, dan akhirnya juga menyebar ke daerah lain di sekitarnya, misalnya Perbongan atau Kabanjahi atau Batangkuis misalnya, ya. Nah, oke. Untuk pusat pembangunan wilayah di sini bisa kita lihat pemerintah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam hal ini Bappenas telah membagi ada 4 wilayah pembangunan utama A, B, C, dan D, ya, dengan kota pusat pertumbuhan adalah Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Ya, di sini ada 10 wilayah pembagian utama dengan masing-masing pusat kotanya. Ada Medan, Pekanbaru, Palembang, DKI Jakarta, Pontianak, Surabaya, Samarinda dan Balikpapan, Makassar, Manado, dan Sorong. Ini bisa diamati nanti, ya. Nah, kemudian mari kita lanjut. Ini kalau dilihat dari petanya, ya. Ini sama dengan seperti peta yang ini tadi, ya. Ini wilayah pembangunan A, B, C, dan D. Ini ada 10, wilayah ada 2, B ada 3, C ada 2, kemudian D ada 3. Oke, selanjutnya perencanaan tata ruang di Indonesia. Ini secara nasional bisa kita lihat. Kemudian ada juga perencanaan tata ruang secara provinsi, ada secara kabupaten, ada tingkat kecamatan. Nah, dalam perencanaan tata ruang Indonesia ternyata ada juga masalah-masalah yang dihadapi, ya. Masalah-masalahnya apa? Nah, ini pertama, konflik kepentingan antar sektor, ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang, penyimpangan pemanfaatan ruang, dan rendahnya partisipasi dalam penataan ruang. Nah, ini misalnya konflik kepentingan antar sektor di sini Dinas PU, ada Telkom, PDAM, Kehutanan dan Pertambangan misalnya, ya, ini misal Dinas PU buat jalan, setelah buat jalan nggak lama datang PT Telkom membuat kabel bawah tanah, diperbaiki, jalan jadi rusak. Kemudian nggak lama diperbaiki, datang PDAM buat galian lagi. Kemudian Kehutanan dengan Pertambangan mau buat ngubur minyak di daerah hutan, susah dapat izin itu misalnya. Kemudian ini ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang. Ini menyangkut lemahnya kontrol dan pengawasan, ya. Akibat lemahnya kontrol dalam pengawasan oleh pemerintah, maka terjadinya ketidakselarasan dalam pemanfaatan ruang. Nah, ini penyimpangan pemanfaatan ruang, ini penyimpangan zonasi, ya. Masalah perizinan, misalnya, kalian kan pernah lihat kalau mau bangun rumah, kita harus ada surat izin mendirikan bangunan. Atau ada penyimpangannya, misalnya kita membangun suatu gedung atau perkantoran atau pabrik tidak memenuhi syarat AMDAL. AMDAL ini analisis mengenai dampak lingkungan. Kemudian, nah, ini rendahnya partisipasi masyarakat. Ya, ini menyangkut tentang kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi
bisa dipahami ya. Saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dari pertemuan kita ini kalian bisa berterima dan bisa memahami. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas tentang teori-teori kutub pertumbuhan. Jadi demikian saja saya sudahi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.